Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Mercy Amalia, NPM 1969 10656. Baiklah, di sini saya ingin menampilkan hasil dari presentasi kami, yaitu pengertian model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara kolaborasi untuk mencapai tujuan. Pembelajaran kooperatif, yaitu cooperative learning, adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama di dalam memaksimalkan kondisi belajar. Salah satu mata pelajaran yang harus untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan analisis siswa, yaitu pembelajaran IPS, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPS adalah pendidikan yang berlangsung saat ini berjalan dengan tidak baik, terutama pada SD. Karakteristik pembelajaran IPS sangat luas, sehingga siswa lebih mudah bosan, sehingga kurang tertarik. Salah satu faktor yang membuat siswa bosan yaitu pembelajaran IPS. Maka dari itu, guru harus mampu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi siswa saat itu agar terbentuk suasana pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya, karena kan pembelajaran IPS itu banyak mengajarkan tentang bersosialisasi, ataupun juga bisa tentang sekelompok gabungan antara teman yang lainnya. Jadi kita tuh harus memberi contoh terhadap anak didik dengan cara terjun ke lapangan untuk memberi contoh bersosialisasi yang baik. Tidak harus dalam kelas berkepanjangan agar anak-anak tidak bosan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Andriani, NPM 1969 10639, akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Menurut Roger dan David Johnson, dalam Agus Supriyojo tahun 2009 halaman 58 mengatakan bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, 5 unsur dalam model pembelajaran kooperatif harus diterapkan. 5 unsur tersebut yaitu: yang pertama, positif interdependent, saling ketergantungan positif. Unsur ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif ada 2. Pertanggungjawaban kelompok. Yang pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan kepada kelompok. Yang kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Yang kedua, personal responsibility, tanggung jawab perseorangan. Pertanggungjawaban ini muncul jika dilakukan pengukuran terhadap keberhasilan kelompok. Beberapa cara menumbuhkan tanggung jawab perseorangan adalah: yang pertama, kelompok belajar jangan terlalu besar. Yang kedua, melakukan asesmen terhadap siswa. Yang ketiga, memberi tugas kepada siswa yang dipilih secara random untuk mempresentasikan hasil kelompoknya kepada guru maupun kepada seluruh peserta didik di dalam kelas. Yang keempat, mengamati setiap kelompok dan mencatat frekuensi individu dalam membantu kelompok. Yang kelima, menugasi seorang peserta didik untuk berperan sebagai pemeriksa di kelompoknya. Yang keenam, menugasi peserta didik mengajar temannya. Yang ketiga, face to face promotive interaction atau interaksi promotif. Unsur ini penting karena dapat menghasilkan saling ketergantungan positif. Ciri-ciri interaksi promotif yaitu: yang pertama, saling membantu secara efektif dan efisien. Yang kedua, saling memberi informasi, saran yang diperlukan. Yang ketiga, memproses informasi bersama secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, saling mengingatkan. Yang kelima, saling membantu dalam merumuskan dan mengembangkan argumentasi serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi.
Yang keenam, saling percaya. Yang ketujuh, saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan bersama. Yang keempat yaitu interpersonal skill, komunikasi antar anggota. Untuk mengkoordinasi kegiatan peserta didik dalam mencapai tujuan peserta didik harus: yang pertama, saling mengenal dan mempercayai. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius. Yang ketiga, saling menerima dan saling mendukung. Yang keempat, mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang kelima yaitu group processing atau pemrosesan kelompok. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dalam diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Ada dua tingkatan pemrosesan kelompok, yaitu kelompok kecil dan kelompok secara keseluruhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Adriana dengan PM 19691099. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match. Yaitu menurut Guratno 2018 mengungkapkan bahwa model Mix and Match adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartu yang didapatnya. Model pembelajaran Mix and Match adalah salah satu tipe dari metode pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran kooperatif sambil bermain. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match ini diharapkan anak-anak tidak jenuh dengan cara belajar yang monoton, hingga anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran IPS. Dengan berharap bahwa pengguna metode pembelajaran Mix and Match ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa tersebut. Istilah ilmu pengetahuan sosial disingkat IPS merupakan mata pelajaran yang diberikan di tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Ilmu pengetahuan sosial di negara lain identik dengan istilah social student, khususnya di negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat. Pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pembelajaran yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan para siswa agar mampu beradaptasi dan masyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan dalam era globalisasi. Setelah mendapatkan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa diharapkan peka terhadap masalah-masalah sosial di lingkungan dan mampu menyelesaikannya. Selain itu, siswa diharapkan dapat mengikuti perkembangan zaman dengan tidak menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.